Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Hidayatul Awaliyah dari TI 18B NIM 18416226201202. Di sini saya akan mempresentasikan kasus yang saya ambil, yaitu analisis dan simulasi COVID-19 di negara Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Di akhir-akhir ini, dunia sedang dilanda virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina. Hingga saat ini sudah tercatat ada 213 negara yang sudah terkena virus corona, yang salah satunya adalah negara Indonesia. Menurut Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Pikobar, negara Indonesia pada tanggal 10 Juni 2020 sudah menangani kasus pasien positif COVID-19 sebanyak 33.076 orang pada hari Rabu 10 Juni 2020 dengan rincian pasien positif aktif COVID-19 yaitu sebanyak 19.739 orang, pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 11.414 orang, dan pasien COVID-19 yang dinyatakan meninggal sebanyak 1.923 orang. Analisis masalah pada kasus ini. Virus corona termasuk superdomain biota, kingdom virus. Virus corona merupakan kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales. Semua virus dalam ordo Nidovirales adalah non-segmented positive sense RNA virus. Virus ini merupakan virus yang menular salah satunya melalui udara. Hal tersebut bisa menjadi lebih mudah untuk virus menempel pada objek apapun termasuk pada manusia. Penyebaran virus corona sangat cepat dan didukung dengan aktivitas masyarakat yang padat, hingga dalam waktu singkat banyak orang yang sudah menjadi pasien positif virus corona. Pada penelitian ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan alur penyebaran virus corona di lingkungan masyarakat yang tanpa memperhatikan kesehatan mereka yang tidak melindungi diri mereka dengan menggunakan APD, dan saya akan mencoba memprediksi pentingnya social distancing dalam perkiraan jumlah laju pertumbuhan pasien positif corona untuk sebulan ke depan. Berikut alur penyebaran COVID-19. Awalnya, seseorang yang terkena virus corona berjabat tangan dengan orang lain, dan orang tersebut melakukan bepergian menggunakan pesawat. Otomatis virus tersebut menyebar ke penumpang yang ada di dalam pesawat, dan virus tersebut terbawa pergi ke bandara lain sehingga virus corona pun menyebar ke semua penumpang yang berada di bandara. Dan virus pun terbawa oleh semua penumpang pesawat ke berbagai negara. Orang yang sudah terinfeksi virus corona akan mengalami gejala batuk, dan semburan batuk tersebut menyebar ke orang lain dan ke anak-anak. Lalu anak-anak pun pergi ke rumah-rumah orang, dan secara langsung semua orang pun akan tertular virus tersebut. Untuk memprediksi jumlah pasien positif corona bisa dengan memakai rumus sederhana. Kita set 3 variabel, yaitu NH, jumlah kasus per hari, yaitu N1 jumlah hari ke-1, N2 jumlah hari kedua. Kemudian variabel L, yaitu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Jadi dalam sehari ini orang yang positif bisa ketemu dengan berapa orang, itu adalah R. Selanjutnya variabel P. P itu peluang tertular orang yang bertemu dengan orang yang positif corona. Virus corona ini sifatnya menular, sehingga orang yang tidak positif bisa jadi positif corona. Semoga bisa dipahami ya, karena virus ini menular dan ditularkan oleh orang yang positif, sehingga kemungkinan orang yang berada di dekat orang positif bisa menjadi positif.
Jadi kita bisa merumuskan delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Nah, delta NH itu apa? Delta itu perubahan. Di matematika, delta itu lambang perubahan. Maksudnya adalah pertambahan kasus orang positif per hari. Artinya kita bisa mengatakan bahwa NH plus 1 sama dengan NH plus NH dikali R dikali P. Pada rumus sebelumnya, jika diturunkan, maka dapat diambil kesimpulan rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah pasien positif corona, yaitu NH plus X atau NX sama dengan 1 plus R kali P pangkat X kali NH. Di sini saya melakukan penelitian untuk prediksi pasien positif aktif COVID-19 selama 1 bulan ke depan dengan menerapkan 2 skenario menggunakan metode grafik eksponensial. Yang pertama, skenario 1 adalah per tanggal 11 Juni 2020 pemerintah sudah memberi kebijakan dan peraturan, tetapi masyarakat tidak disiplin untuk mematuhi kebijakan. Hasil yang ditunjukkan pada grafik tersebut, pasien positif aktif COVID-19 untuk 1 bulan ke depan sejak tanggal 11 Juni 2020 semakin meningkat. Berikutnya, skenario 2 adalah per tanggal 11 Juni 2020. Pemerintah sudah memberikan kebijakan dan peraturan, dan masyarakat sudah disiplin untuk mematuhi kebijakan. Dan hasil yang ditunjukkan pada grafik tersebut dapat disimpulkan keadaan pasien positif aktif COVID-19 terjadi kenaikan dan penurunan. Prediksi kenaikan pasien positif aktif corona pada tanggal 14 Juni, 16 Juni, 18 Juni, 22 Juni, 25 Juni, 29 Juni, 2 Juli, 4 Juli, 5 Juli, 6 Juli, 7 Juli, 9 Juli, dan 10 Juni 2020. Puncak tertinggi kenaikan pasien positif corona pada tanggal 10 Juli 2020 dan prediksi penurunan pasien positif aktif corona yaitu pada tanggal 17 Juli 2020. Di sini kita dapat melihat betapa jauhnya perbedaan prediksi bertambahnya pasien aktif COVID-19 pada skenario 1 dan skenario 2. Dengan kita menerapkan social distancing seperti aturan skenario 2, kita dapat menekan angka pertumbuhan positif aktif corona di Indonesia. Maka dari itu, jika kita ingin pandemi ini cepat selesai, kita harus disiplin dan mentaati peraturan social distancing. Atau jika sedang keluar rumah, kita harus waspada dan usahakan tetap jaga kebersihan, seperti melakukan cuci tangan, membawa hand sanitizer, agar kita bisa berjaga-jaga dari tertularnya wabah virus corona yang sedang melanda di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.